Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin. Masih seputar fatwa-fatwa Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Pertanyaan menarik ini terkait seputar Ahlul Bait, termasuk kenapa Ahlul Bait itu diberi keistimewaan, bahkan sampai di keturunan Ba'alawi. Seperti apa? Dalam kitab yang sama saya juga membahasnya di bagian-bagian tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad seputar Ba'alawi. Ada pertanyaan kepada beliau, apakah ada hak-hak tertentu bagi Ahlul Bait yang harus dipenuhi oleh umat Islam? Dan siapakah Ahlul Bait itu? Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya kecintaan terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi, merupakan dampak dari cinta kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahlul Bait itu dicintai karena Nabi Muhammad. Jadi bukan karena mereka pintar atau mereka hebat atau mereka siapa-siapa, karena mereka dicintai karena mereka bagian dari Rasulullah. Menjaga mereka, menjaga juga Nabi. Sedangkan mencintai Nabi Muhammad merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Jadi mencintai Nabi Muhammad merupakan pangkal dari keimanan. Hadis ini diambil dari Sahih Bukhari. Nabi juga bersabda, Inni taraku fikum tsaqalain, kitabullah wa ahlul baiti. Sungguhnya aku meninggalkan dua perkara agung bagi kalian. Apa itu? Al-Quran dan keluargaku. Hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah meninggalkan keluarganya. Berarti bukan hanya keturunannya ke semua, hanya Fatimah dan sampai seterusnya. Al-Quran masih ada dan keluarganya masih ada sampai sekarang. Hadis Nabi Muhammad merupakan hadis yang sahih, yang ini diriwayatkan dari Al-Hakim. Hadis yang saya bacakan tadi dari Al-Hakim ala Sahihain. Beliau menggunakan hadisnya sahih, meskipun disahihkan oleh Bukhari Muslim, tetapi riwayat tersebut belum ada di Bukhari Muslim seperti itu. Hanya ada di riwayat Hakim. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, Kitabullah wa itrati wa innahuma lam yatafarraqa hatta yuradu 'alal haud. Kitab Allah dan turunanku, sungguhnya keduanya ini tidak pernah terpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga surga. Artinya Al-Quran masih ada, begitu pula keluarga Nabi masih ada. Sampai sekarang keluarga Nabi masih ada. Sampai sekarang Al-Quran masih terjaga. Yang Anda baca sekarang Al-Quran sama seperti Anda baca zaman Nabi Muhammad.
tidak ada bedanya. Bahkan hadis Nabi mengatakan, saya baca dalam hadis Sunan Abi Daud, hadatsana Ahmad bin Ibrahim, hadatsana Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, hadatsana Abdul Malih Al-Hasan bin Umar, an Ziyad bin Yana bin Bayan, an Ali bin Nufail, an Sa'id bin Musayyab, an Ummi Salama qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mahdi min itrati min waladi Fatimah. Kata Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku pernah dengar Rasul bersabda bahwa Al-Mahdi, Imam Mahdi, Al-Mahdi itu dari keturunanku. Dan itu dari keturunan dari anak-anak Fatimah. Artinya apa? Artinya ada janji dari Rasulullah SAW bahwa keluarganya terpelihara sampai datangnya Imam Mahdi. Hadis ini sahih dari Abu Daud, sehingga menunjukkan bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan janji. Apakah anda tidak percaya kepada janji Nabi Muhammad yang ada menunjukkan ada keluarganya? Itu betul-betul artinya melanggar kode etik, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, aku tinggalkan dua perkara bagimu, kitabullah wa sunnati Rasul. Kalau sunnah Rasul nggak dipegang atau hadis Nabi nggak dipegang, maka artinya anda mengingkari sunnah. Seperti itu. Kemudian beliau menjawab lagi, dalam hadis Nabi diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, ahabbullahu lima yaghudhukum bihi min ni'am wa ahabbuni lihabbillahi wa ahabbu ahli baiti lihabbi. Cintailah Allah atas dasar nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian, dan cintailah aku atas dasar kecintaan Allah kepadaku, serta cintalah keluargaku atas dasar cinta kepadaku. Jadi cintalah, kata Rasulullah, cintailah keluargaku atas dasar cinta kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah sudah memberikan gambaran bahwasanya keluarganya akan terjaga sampai datang Imam Mahdi. Bahkan Imam Syafi'i di sini dijelaskan dalam syairnya, menjelaskan, ya Ali baiti Rasulullah hubbukum faradu ala nasi fil Qur'ani anzala kafakum min azimil fadla innakum min lam yasulu alaikum la ya salata lahu. Wahai ahlul baitku, kata Imam Syafi'i, wahai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai kalian adalah kewajiban seluruh manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang Allah turunkan. Cukup bagi kalian ahlul bait sebagai tanda keagungan. Sesungguhnya orang yang tidak membaca salawat kepada kalian, maka berarti kalian tidak sah melaksanakan sholat. Imam Syafi'i menggambarkan syair ini, syair bukan hadis ya. Ini syair dari Imam Syafi'i menggambarkan beliau cinta kepada Ahlul Bait. Beliau cinta kepada Ahlul Bait. Beliau lahir 767, meninggal 820 Masehi. Jadi jauh sebelum peristiwa Ba'alawi sekarang ini yang gempar-gempor. Bahkan salah satu pendangdut kita telah memberikan argumen bahwasanya Ahlul Bait tidak ada. Padahal hadis Nabi Muhammad sudah menjelaskan tentang Ahlul Bait itu ada. Dan bahkan hadis Nabi tadi saya jelaskan, Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Fatimah. Secara logika saja, kalau Imam Mahdi datang akan belakangan, berarti kalau Fatimah terputus jalurnya, maka Imam Mahdi gak akan datang. Dan Imam Mahdi itu dijanjikan oleh Rasulullah akan datang untuk menjadikan selamat kepada orang-orang muslim. Jadi ada dua kontradiksi hadis yang bermasalah jika kita mengingkari Ahlul Bait seperti itu. Kemudian beliau jelaskan lagi,
memerintahkan umatnya agar menjadikan Ahlul Bait itu sebagai suri teladan. Jadi otomatis Ahlul Bait di sini dikatakan menjadi suri teladan yang berpegang teguh pada ajaran mereka. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi, inni taraka fikum salakalain kitabullah wa utrati wa innahuma lam yatafarraqa yaftaraqa hatta yuradu alaihi al-haud fanzuru kaifa takhtalifuni fihim. Jelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, aku meninggalkan dua perkara bagi agung kalian, kitab Allah dan keluargaku, dan keduanya tidak akan pernah terpisah sehingga keduanya datang kepada aku. Jadi keduanya tidak akan terpisah hingga datang keduanya kepada aku. Apa itu? Al-Quran dan keluargaku. Al-Quran masih ada, keluargaku sudah tidak ada. Kan tidak masuk akal. Sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul baiti wa yutahhirukum tathira. Al-Ahzab ayat 33. Sungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan kotoran dosa dari kalian, wahai ahlul baitku, ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini hadis terkait masalah ini ayat terkait masalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang ketika itu mereka Rasulullah memanggil Fatimah, Ali, dan Hasan Hussein tentang menjelaskan bahwasanya inilah ahlul baitku. Banyak pertanyaan, apakah istri-istri Nabi juga ahlul bait? Ya, istri Nabi merupakan ahlul bait. Apa dasarnya? Bahwa dasarnya ada sebuah kisah diceritakan kepada kepada salah seorang sahabat Nabi. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah berkhutbah kepada kami di sebuah tempat dekat sumber yang disebut dengan Dumma yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Maka Nabi memuji dan menyanjung Allah. Nabi memberikan mau'izah atau nasihat peringatan. Setelah itu Nabi bersabda, wahai para sahabat sekalian, aku ini manusia biasa, dikhawatirkan akan datang tamu utusan Tuhan, dan aku menerimanya. Aku meninggalkan dua perkara bagi kalian, yaitu kitab Allah yang dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah dan peganglah kitab Allah. Lalu Nabi mengajukan kepada para sahabat, berpegang teguhlah kepada kitab Allah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, dan kedua adalah keluargaku. Jadi beberapa hadis meriwayatkan bahwa hanya keluargaku juga aku tinggalkan. Aku ingatkan kepada kalian pada Allah untuk memerhatikan ahlu baitku. Berarti Rasulullah sudah memberikan gambaran untuk memperhatikan ahlu baitnya. Aku ingatkan kepada kalian bahwa Allah juga akan memperhatikan ahlul baitku. Husain bertanya kepada Zaid, siapakah ahlul bait itu? Nabi SAW menjawab, bukankah istri-istri termasuk ahlul bait Nabi? Ahlul baitnya Nabi adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Jadi ahlul bait itu tidak boleh terima zakat. Husain bertanya lagi, siapakah mereka? Zaid menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Husain bertanya lagi, apakah mereka termasuk diharamkan menerima zakat? Kata Zaid, ya. Jadi keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas haram menerima zakat pada masa itu. Bahkan sampai sekarang diberikan, tidak boleh beri zakat. Sebelum Muslim ada banyak pewaris hadis lain yang meriwayatkan tersebut, termasuk Ibnu Hanbal, Al-Hakim, Ad-Darimi, Ibnu Hayyan, Al-Bazzar, An-Tabrani, dengan jauh berbeda-beda. Oleh karena itu Nabi bersabda, inna ali Muhammad la tahillul lana sadaqah. Sungguhnya keluarga Nabi itu tidak halal bagi mereka untuk menerima zakat. Itulah gambaran terkait masalah ahlul bait. Jadi tidak betul atau tidak sahih jika sekiranya ahlul bait itu terputus. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjanjikan bahwa aku tinggalkan dua perkara bagiku ialah ahlul baitku dan Al-Quran. Di riwayat lain, Al-Quran wa sunnati Rasul. Jadi
para ulama berpendapat mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan sunnah Rasul yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Ahlul Bait, sehingga hadis tersebut tidak kontradiksi. Jadi ada riwayat mengatakan Al-Quran wa Ahlul Bait, ada yang mengatakan Al-Quran wa sunnati, maka dikompromikan hadis tersebut bahwasanya yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu yang dekat kepada Nabi. Siapa dekat kepada Nabi? Maka itulah Rasulullah SAW. Jadi ini untuk menjawab ya terkait masalah gonjang-ganjing masalah Ahlul Bait, apakah masih ada atau tidak, dengan beberapa tesis yang sudah ada dan beberapa keterangan-keterangan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Habib Abdullah bin Muhammad bin Mahfuz Al-Haddad telah jauh sebelumnya menjawab tentang hal tersebut, sehingga jelas sudah bahwasanya keluarga Nabi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW itu secara hadis Nabi itu masih ada. Bahkan Imam Syafi'i kalau kita lihat umurnya dia 787 sampai 820 Masehi sudah memberikan syair tentang Ahlul Bait. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i yang bermazhab, yang mazhabnya diikuti para ulama-ulama di Indonesia, itu mengikuti mencintai Ahlul Bait. Jadi secara nggak langsung sangat rasional jika sekiranya Indonesia ketika zaman dahulu sangat mencintai Ahlul Bait, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur, sangat wajar jika sekiranya hal tersebut bisa diikuti. Kenapa? Karena mereka dulu, para ulama-ulama dulu menerima Ahlul Bait itu dengan lapang dada dan menerima ajarannya. Bahkan ada yang berguru, ada yang menjadi murid, bahkan mereka juga ada yang menjadi muridnya para kiai, sehingga saling bertukar pikiran, saling sharing, dan tidak ada konflik di antara mereka semua, sehingga Indonesia damai. Bahkan yang kita hadapi adalah penjajah, dan sekarang kita hadapi justru malahan jadi musuh bersama. Jadi musuh yang dimana jadi yang masuk dalam diri kita sendiri, seperti itu. Jadi inilah gambaran terkait masalah jawaban terhadap tanggapan kenapa Ahlul Bait harus dihormati. Karena ada beberapa hadis Nabi yang menceritakan, bahkan memberikan gambaran bahwa Ahlul Baitnya masih ada sampai sekarang, termasuk hadis Nabi Muhammad tentang Ahlul Bait yang berhubungan dengan Imam Mahdi yang akan datang dari keturunannya, sehingga sangat mustahil jika keturunan Fatimah terputus. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.